Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa lagi sama Ibu Yanti di hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang bangun ruang sederhana. Yang akan kita bahas pada hari ini, bangun ruang balok dan juga bangun ruang kubus. Nah, di meja Ibu sudah Ibu siapkan ada contoh-contoh bangun ruang. Yang pertama, ada bangun balok persegi panjang. Di sini Ibu menggunakan contohnya papan catur. Yang kedua, ada bangun balok. Ibu menggunakan kotak. Ini bekas tempat pena. Yang selanjutnya, Ibu ada kerangka bangun ruang kubus. Nah, sekarang yang akan Ibu terangkan sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya, akan Ibu jelaskan apa itu bangun ruang. Nah, apakah anak-anak pernah melihat atau di sekitar kalian ada yang berbentuk bangun ruang? Tentu saja ada. Nah, di ruang kelas kita ini contohnya, di belakang Ibu ada papan tulis. Ini tetapi bukan bangun ruang namanya, bangun datar. Nah, apa bedanya bangun ruang dengan bangun datar? Kalau bangun datar, dia hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, kalau si bangun ruang, dia memiliki panjang, lebar, juga tinggi, serta memiliki volume. Makanya bangun ruang itu dikatakan bangun 3 dimensi. Sedangkan bangun ruang datar itu dikatakan 2 dimensi. Karena dia hanya memiliki panjang dan lebar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus ini memiliki sisi, memiliki rusuk, dan juga memiliki titik sudut. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Karena kita menggunakan kerangka bangun ruang kubus agar anak-anak di rumah bisa paham apa itu bangun ruang yang memiliki titik sudut, rusuk, dan juga sisi. Untuk mengetahuinya, perhatikan Ibu di depan ya. Untuk bangun ruang balok atau kubus, itu hitungannya sama, hanya bentuk dan ukurannya saja berbeda. Nah, kalau di kerangka bangun kubus ini, untuk mengetahui titik sudutnya adalah pertemuan antara dua rusuk itu adalah titik sudut. Nah, kalau yang ini namanya rusuk. Yang kosong ini namanya sisi. Nah, kalau kita mau hitung berapa sih banyaknya rusuk si bangun si kubus, caranya seperti ini. Supaya kamu tidak salah menghitungnya, pertama kita hitung dari bawah boleh, langsung ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, bangun ruang si kubus ini memiliki 12 rusuk. Nah, bagaimana bangun ruang si balok? Sama saja. Kalau bangun balok, kita menghitungnya dari sini boleh, dari sini juga boleh. Kita hitung dari samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kalau untuk rusuk si bangun balok dan bangun kubus itu sama saja banyaknya. Nah, kalau untuk titik sudutnya juga seperti itu. Kita contoh hitung ya. Kalau ini kita hitung tadi 8 ya. Kalau yang balok coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sama banyaknya atau jumlah titik sudut, rusuk maupun sisi si bangun balok dan juga kubus. Nah, kalau kita mau lihat sisi, kalau di sini kan bolong ya, jadi kita kelihatannya nggak punya sisi si kerangka ini. Tapi kalau kita menggunakan si papan catur, kita tahu mana itu sisi. Nah, sisi itu adalah bagian lapis penutup si kerangka ya. Kalau ini kerangka, kalau ini nggak punya kerangkanya, tapi dia langsung bentuk bangunan. Nah, yang atas ini namanya sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, dan sisi samping kanan. Jadi sama jumlahnya, sama-sama 8.
mengetahui apa itu bangun ruang. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang. Nah, jaring-jaring bangun ruang itu kita dapatkan dari bangun ruang apabila si bangun ruang ini kita bongkar. Contohnya kotak bekas wadah pena ya. Bila kita buka, ya sambung-sambungannya seperti ini, ya maka terlihat seperti ini. Inilah yang dikatakan jaring-jaring bangun balok. Nah, si bangun balok ini kalau kita itu, ya ada berapa sih bangun datar dari bangun balok, dari jaring-jaring bangun balok? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi bangun balok ini adalah terdiri dari jaring-jaring bangun balok ini adalah terdiri dari 6 persegi yang tersusun menjadi bangun balok. Nah, si bangun balok ini juga bukan hanya ini ya contohnya. Jadi bangun balok ini banyak lagi model-modelnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini ya. Kalau di sini Ibu punya 4 contoh jaring-jaring bangun balok. Nah, kalau si kubus juga lebih banyak ya si kubus daripada si balok. Kalau jaring-jaring yang membentuk bangun ruang kubus itu lebih banyak lagi, ada 11 macam. Tapi di sini Ibu membahas hanya 2. Ya. Yang pertama ini adalah berbentuk seperti tangga ya. Ini adalah jaring-jaring bangun kubus ya. Yang kedua ada yang seperti ini. Nah, ya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, kalau kita mau mengetahui, jadi jaring-jaring si kubus ini adalah terdiri dari 6 persegi yang disusun membentuk jaring-jaring kubus. Oke, nah apabila kita ingin mengetahui kalau bentuknya seperti ini, kita mau mengetahui sisi alas suatu bangunan, contohnya kita kasih nomor. Seandainya di sini nomor 1 ya, nomor 1 ini Ibu kasih warna pakai spidol. Setelah itu kita tutup atau kita bentuk bangun kubus. Nah ya, nomor 1 Ibu letakkan di bawah sebagai alas. Setelah itu bangun ini kita bentuk bangun kubus. Oke. Nah jadi, kalau si nomor 1 ini di bawah, yang di atas ini ada nomor 4. Kita kasih warna si nomor 4 ini, jadi kita tahu kalau alasnya nomor 1, di manakah akan kita temukan bagian atasnya. Ya. Nah, ternyata kalau kita buka seperti ini, nomor 1 yang menjadi alasnya tadi, dan nomor 4 di bagian ini, bagian atasnya. Ya. Semoga anak-anak mengerti ya. Jadi demikianlah penjelasan Ibu tentang bangun ruang sederhana, balok dan kubus. Semoga anak-anak bisa mempelajarinya di rumah. Setelah itu kalian juga bisa mencari jaring-jaring bangun si balok ini dengan bentuk yang berbeda. Karena jaring-jaring bangun balok ini ada bermacam-macam. Ya, ada 11 macam. Di sini Ibu cuma mencontohkan 2. Coba kalian di rumah mencari macam-macam jaring-jaring kubus dengan kreasi kamu sendiri. Boleh dengan kertas bekas, karton, atau kardus yang ada di rumah. Ya, demikianlah pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.